Ya, sebelum saya menjelaskan soal perkembangan di Mahkamah Konstitusi, itu juga perlu kita ingatkan ya kepada teman-teman semua bahwa Pak Petrus Rikolombus Omba sebagai paslon nomor urut 3 bersama Pak Marlinus itu telah mendapatkan suara yang sangat besar. Jadi selisih antara pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 4 dengan nomor 3 itu sekitar 50%. Jadi Pak Petrus itu mendapatkan sekitar 12.739 suara. Sementara untuk pasangan calon yang lain hanya mendapatkan suara sekitar 6 ribuan lah gitu. Jadi 50% sendiri rakyat memberikan kepercayaan kepada paslon nomor urut 3. Nah, itu yang perlu dipahami, dan tidak ada pelanggaran ataupun kecurangan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Artinya 12.700 suara itu benar-benar hasil dari keinginan masyarakat terhadap adanya perubahan di Bovendigul. Nah, ini merupakan tanda bahwa paslon nomor 3 ini benar-benar mendapatkan mandat dari rakyat, bahkan sampai selisihnya itu sekitar 50%. Karena mandat itu sudah diberikan, namun persoalannya pihak pemohon untuk pasangan calon nomor urut 4 itu tidak menerima kekalahannya. Lalu kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bukan soal kecurangan atau adanya pelanggaran terhadap perselisihan hasil, tapi coba mengangkat kembali masalah yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu, yaitu kan Pak Petrus ini kan dulu adalah seorang prajurit ya, seorang prajurit TNI yang kemudian dalam tugasnya beliau memang sempat tidak hadir tanpa izin dari atasannya. Nah, ini yang perlu dipahami, kalau di militer tidak masuk kerja atau tidak masuk ke dalam bertugas tanpa izin dari atasan, itu tidak hanya dipecat dalam waktu tertentu yang diatur dalam undang-undang, tapi juga ada sanksi militernya. Nah, ini berbeda dengan kalau di sipil, PNS. Kalau PNS itu ketika dia tidak masuk kerja dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, lalu kemudian memenuhi syarat untuk terkena sanksi, maka sanksinya paling berat adalah diberhentikan dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH. Nah, sementara kalau di militer ada sanksi pidananya gitu. Nah, inilah yang kemudian dikenakan kepada Pak Petrus Rikolombus Omba. Itu sudah terjadi di tahun 2004 dan inkrah di tahun 2005. Nah, ini yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa Pak Petrus ini coba untuk menyembunyikan. Lalu KPU juga dianggap tidak mendalami kasusnya Pak Petrus ini, status mantan terpidana Pak Petrus ini, sehingga dianggap bahwa KPU ini berpihak atau tidak profesional. Mereka juga menyamakan dengan kasus di tahun 2021 Pilkada. Itu kan sempat waktu itu MK mendiskualifikasi karena salah satu calon pemenang itu berstatus mantan narapidana. Tapi kalau kita membandingkan dengan kasus yang lalu, tentu berbeda sekali. Karena di kasus yang lalu itu, tahun 2021 itu, paslon pemenang ini tidak mengumumkan sebagai mantan terpidana karena memang ancamannya itu 5 tahun. Dan juga belum memenuhi masa jeda 5 tahun. Kalau Pak Petrus ini ancamannya 2 tahun 8 bulan. Sanksinya 6 bulan yang diterima dan dipecat dari kesatuan. Nah, ini yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan mereka minta untuk didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3. Nah, ini yang bagi kami sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi ini kan mengadili
persoalan perselisihan hasil, tapi kemudian mereka mempersoalkan persyaratan pencalonan. Padahal persyaratan pencalonan itu seharusnya bisa ditempuh pada saat proses pilkada berlangsung. Apakah ke PT UN untuk menggugat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, atau juga bisa melakukan laporan ke Bawaslu. Dan juga ada tanggapan masyarakat pada saat pendaftaran tersebut. Nah, ini mereka tidak lakukan semua. Tidak ada keberatan, tidak ada tanggapan masyarakat pada saat pendaftaran. Lalu kemudian tidak melaporkan ke Bawaslu. Lalu kemudian juga tidak menggugat ke Petun. Nah, baru setelah rekapitulasi akhir di tingkat kabupaten tanggal 7 Desember, setelah tahu kalah, baru kemudian mengajukan laporan ke Bawaslu. Ya, tentunya oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti karena apa? Ya, sudah selesai penyelenggaraan. Nah, karena itu kemudian dibawalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kami menduga juga tujuan mereka membuat laporan ke Bawaslu adalah untuk bisa menjadi bahan di Mahkamah Konstitusi bahwa sebenarnya perkara ini sudah tidak memenuhi syarat formil, baik itu pemohon tidak memenuhi legal standing karena selisihnya 21% kalau hitungan dengan selisih suara, dan juga objeknya itu bukan perselisihan hasil tapi lebih ke soal pelanggaran pemilihan yang seharusnya selesai di Bawaslu atau di PT UN. Jadi itu yang perlu dipahami. Tapi karena memang ini sudah masuk dalam pokok perkara, tentunya kita perlu menjelaskan juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya substantif dalam permohonan ini. Nah, kalau misalnya kita masuk dalam persoalan substansi persoalan ini, permasalahan ini, maka sebenarnya inti masalahnya ada pada status hukum Pak Petrus Re Columbus Omba. Apakah dengan status hukum tersebut yang sudah dikenakan 20 tahun yang lalu kemudian dapat diperiksa juga dalam pilkada tahun 2025 ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita melihat dalam permohonan pemohon itu kan mereka mempersoalkan bahwa ada pasal yang mengatur bahwa mantan terpidana itu harus mengumumkan ke publik. Nah, ini yang kemudian menjadikan dasar mereka itu di pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilu. Lalu juga dianggap bahwa tindakan Pak Petrus ini merupakan perbuatan tercela, itu diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pilkada. Dan juga ada PKPU nomor 8 tahun 2024 itu di pasal 14 ayat 2 huruf F yang mengatur juga sama bahwa mantan terpidana ini harus harus mengumumkan ke publik tentang statusnya. Nah, tapi kalau kita melihat secara cermat bunyi pasal tersebut, ada beberapa hal penekanan yang menjadi dasar tidak masuknya kondisi atau status Pak Petrus ke dalam pasal-pasal tersebut, yang artinya tidak perlu melaksanakan atau menjalani apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pilkada dan PKPU nomor 8 tahun 2024. Kenapa? Karena dalam pasal-pasal tersebut yang pertama unsurnya adalah mantan terpidana yang ancamannya itu 5 tahun. Sementara Pak Petrus ini ancamannya 2 tahun 8 bulan. Jadi ketentuan pasal tersebut bukan untuk status hukumnya Pak Petrus. Tapi kalau diterapkan kepada status hukumnya paslon yang dahulu yang sempat didiskualifikasi itu masuk. Karena apa? Ancaman pidananya 5 tahun. Dan juga belum memenuhi masa jeda 5 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat dalam ketentuan pasal Undang-Undang Pilkada tadi, ancamannya 5 tahun dan harus mengumumkan ke publik dan juga sudah memenuhi masa jeda 5 tahun. Nah, kalau ancamannya di bawah 5 tahun, maka ini tidak harus melakukan hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Nah, inilah yang kemudian kita sudah jelaskan ke mahkamah bahwa status hukum Pak Petrus ini adalah ancamannya 2 tahun 8 bulan, bukan 5 tahun, sehingga tidak harus melaksanakan pasal-pasal tersebut.
Dan juga yang perlu dipahami, kalau kita melihat di pasal 45 ayat 2 huruf B, angka 2, itu pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri. Nah, Pak Petrus ini sudah mendapatkan keterangan bebas pidana dari pengadilan negeri. Di SKCK-nya pun dari Polda juga sama, sudah mengatakan sudah tidak ada tindak pidana yang dilakukan dalam konteks sipil. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa antara dunia militer dengan dunia sipil itu memiliki aturan yang berbeda, memiliki pengawasan dan penegakan hukum yang berbeda, sehingga tidak mungkin status yang dilakukan dalam peradilan militer itu kemudian dituangkan dalam status keterangan pengadilan negeri, karena dunianya beda. Nah, ini yang kemudian kalau kita bisa melihat dalam konteks peralihan pada saat Pak Petrus masih menjadi prajurit dan tunduk kepada undang-undang militer, ketika dia sudah dipecat tahun 2005 dan menjadi warga sipil, maka itu kemudian dianggap seperti orang yang lahir baru. Jadi tidak punya tindak pidana apapun, tidak pernah melakukan kejahatan apapun, tidak pernah melakukan pelanggaran pidana apapun yang diatur dalam undang-undang sipil. Nah, ini yang kemudian menjadi penekanan bahwa bagaimana mau mengisi kolom-kolom mantan terpidana, sementara kolom mantan terpidana yang ada dalam silon maupun ada dalam formulir itu kan merupakan turunan dari pasal 7 ayat 2 huruf G, pasal 14 ayat 2 huruf F, PKPU nomor 8 tahun 2024, yang semuanya itu mensyaratkan ancaman 5 tahun. Jadi kalau ancamannya tidak 5 tahun, maka tidak perlu mengisi ini. Itu tafsir secara gramatikal dan juga secara normatif seperti itu. Nah, ini yang harus kemudian dipahami. Lalu kalau kemudian dikatakan ada itikat tidak baik untuk mempublikasikan, dalam kampanye Pak PO ketika ditanya ataupun kemudian membahas soal isu, itu yang kemudian dijelaskan bahwa status hukum militer itu sudah lama dan sudah selesai dijalankan. Sementara untuk dalam konteks dia menjalani kehidupannya sebagai masyarakat sipil, dia tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Itu berbeda dengan pada saat dia menjadi prajurit militer, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi ini yang kemudian perlu menjadi perlu menjadi penekanan, dan juga perlu dipahami juga bahwa disersi yang dilakukan oleh Pak Petrus ini tadi juga sudah saya jelaskan, kalau diterapkan di sipil, PNS, ASN, itu tidak ada pidananya. Nah, kembali ke yang tadi saya katakan bahwa Pak Petrus selalu mengumumkan. Kenapa Pak Petrus juga punya kewajiban untuk mengumumkan? Karena ada dugaan isu status hukum disersi ini digunakan untuk melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap Pak Petrus. Bagaimana pembunuhan karakter itu? Yang kami duga ini ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi isu status hukum, karena pemahaman orang terhadap disersi ini kan dianggap sebagai penjahat militer atau penjahat perang misalnya. Pemahamannya kan publik seperti itu, awam. Padahal yang dilakukan oleh Pak Petrus itu karena beliau tidak masuk kerja atau tidak masuk dalam tugas di masa damai, bukan di waktu perang. Kalau di waktu perang memang sanksinya tinggi, ancamannya 8 tahun. Tapi ini di waktu damai, dia tidak masuk kerja, gitu. Nah, tanpa ada izin dari atasannya. Nah, ini yang kemudian dianggap bahwa Pak Petrus ini, wah, seorang disersi militer. Wah, ini karakternya sadis atau kejam misalnya. Nah, ini yang kemudian coba ditepis oleh Pak Petrus dalam kampanye-kampanye, mengatakan itu semua hoax. Jadi bukan status hukumnya disersi itu yang dikatakan hoax, tapi isu-isu yang mencoba untuk menunggangi status hukum ini, yang tidak dipahami oleh masyarakat awam seperti apa itu disersi yang dilakukan oleh Pak Petrus. Gitu. Nah, ini yang kemudian ditepis oleh Pak Petrus dan sekaligus membuktikan bahwa Pak Petrus tidak menyembunyikan status hukumnya, tapi lebih mengklarifikasi kepada masyarakat.
Artinya masyarakat juga sudah tahu, dan saya yakin pada saat Pak Petrus mencalonkan diri sebagai calon legislatif di 2014 beliau mencalonkan walaupun tidak terpilih. Lalu kemudian di 2019 beliau mencalonkan sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota legislatif. Tidak ada yang mempersoalkan soal status hukum. Dan di situ juga ada ketentuan di pasal 240 Undang-Undang Pemilu itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan itu Pak Petrus sudah memenuhi syarat itu. Artinya sudah tidak ada lagi alasan untuk mempersoalkan kembali peristiwa yang terjadi di 20 tahun yang lalu. Nah, ini kan jadi semakin menguatkan dugaan karena kalah kemudian cari-cari masalah-masalah itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh hakim konstitusi dan juga oleh masyarakat di Bovendigul dan seluruh masyarakat Indonesia menonton sidang ini. Jadi Pak Petrus itu sudah mengumumkan, bahkan di media RM Online Papua itu juga tertulis penjelasan dia, bahkan nomor-nomor putusannya juga tertulis. Tidak hanya itu juga, bahkan di Facebook itu sudah ada beberapa simpatisan Pak Petrus yang mengupload bahkan putusannya gitu. Nah, ini yang yang menjadi dasar bahwa kalaupun dianggap menyembunyikan itu tidak terbukti. Karena apa? Orang sudah diumumkan kok, dan saya yakin semua yang nonton video ini sudah mengetahui status Pak Petrus dulu adalah mantan prajurit. Nah, kenapa sekarang sudah tidak lagi sebagai prajurit? Ya karena sudah dipecat di sersi itu, dan itu bukan masuk dalam kategori perbuatan tercela. Jadi pengaturan tentang perbuatan tercela dalam Undang-Undang Pilkada di pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pilkada. Nah, kalau kita melihat penjelasannya, yang dimaksud perbuatan tercela itu pertama judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Jadi bukan karena tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan, lalu kemudian beliau dipecat, lalu kemudian dikatakan itu perbuatan tercela, itu tidak masuk. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf I di bagian penjelasannya, bukan di bagian pasalnya. Itu sudah clear bahwa apa yang dilakukan Pak Petrus ini bukan bagian dari perbuatan tercela. Jadi sebenarnya semua dalil yang didalilkan oleh pemohon itu tidak terbukti semua di dalam persidangan gitu. Bahkan ahli yang menguatkan dalil pemohon pun malah membahas sesuatu yang tidak didalilkan atau yang tidak dimuat dalam permohonan. Jadi di luar dari apa yang dimohonkan yang dibahas. Begitupun saksi juga mengakui bahwa tidak pernah melaporkan terkait dengan status hukum Pak Petrus ke Bawaslu. Baru setelah kalah, baru itu kemudian dia buatlah laporan dari saksi pemohon. Saksi pihak terkait kedua, paslon nomor 2, itu juga sama, mengatakan tidak melaporkan juga ke Bawaslu. Artinya semua hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan keberatan ataupun laporan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu tidak digunakan semua tuh. Jadi kami berharap bahwa prinsipnya kita menyerahkan semua ke Mahkamah Konstitusi. Sebentar lagi akan masuk dalam pengucapan putusan tanggal 24 Februari 2025. Nah, kami berharap dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi juga bisa melihat, mempertimbangkan 12.739 suara yang memberikan mandat, apakah itu kemudian akan dieliminasi hanya karena soal status hukum yang sudah terjadi dan sudah daluarsa 20 tahun yang lalu kemudian juga tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemilu ataupun PKPU, itu kemudian bisa menjadi dasar untuk mendiskualifikasi. Saya pikir itu sangat jauh dari baik secara bukti-bukti, baik secara keterangan ahli ataupun saksi, itu tidak menguatkan atau tidak memiliki alasan atau tidak beralasan menurut hukum untuk mahkamah kemudian mendiskualifikasi sebagaimana permintaan dari pasangan calon dan dari pemohon. Dan kalaupun itu misalnya sampai dikabulkan, maka mahkamah harus mempertimbangkan
berapa anggaran yang keluar untuk mengulang kembali proses pilkada tersebut, bagaimana kemudian keadaan di Bovendigul yang saat ini sudah kondusif, kalau kemudian itu harus diulang tanpa keterlibatan dari paslon nomor 3, artinya didiskualifikasi, bagaimana dengan pendukung-pendukungnya yang sejumlah atau masyarakat yang sudah memilihnya sebanyak 12.739 tersebut. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan ke depan, bahwa dalam hukum pun melihat ada asas yang mengatakan lex populi suprema lex esto. Asas itu yang berarti bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Dampak-dampak apa yang kemudian yang akan mungkin terjadi selain dari pasal-pasal yang sudah jelas, sudah terang benderang, tidak masuk dalam kategori yang harus dipenuhi oleh Pak Petrus. Mungkin itu penjelasan dari saya selaku kuasa hukum Pak Petrus Sri Columbus Omba dan Pak Marlinus. Terima kasih.